Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini ya masih sama seperti hari-hari biasanya. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk antar-antar barang atau kita ngambil barang lah biasanya gitu kan. Karena memang channel ini temanya kurir. Dan cuaca di lokasi saya itu tadi pagi, makanya sebenarnya saya udah keliling-keliling dari pagi, cuma memang tadi pagi itu masih apa ya, gerimisnya kenceng banget sehingga saya nggak bisa ngerekam. Karena dipastikan ketika kita ngerekam pada saat gerimis, ya lensanya kan kena air tuh, otomatis berembun dan hasilnya nanti akan jelek ketika sudah jadi video. Jadi alhamdulillah walaupun cuacanya agak mendung, ini kita udah dapat orderan nganter salad buah. Jadi si Mbak ini masih pelanggan baru sebenarnya, sehingga kita harus cari-cari alamat dulu nih. Mudah-mudahan sih ketemu ya. Dan sekalian kita mau ngambil pesanan donat yang mana udah biasanya kita kalau ngambil donat itu kan jam-jam 9, jam 8 lah gitu ya. Cuma memang ini ngambil donatnya sekitar jam 12 siang karena akan diambilnya itu nanti jam 1. Nah, kemudian yang bikin donat itu lagi banyak orderan sehingga kita harus ngantri. Nah, ini kita udah berada di wilayah Bumi Jawa dan masih rame lah karena memang mataharinya udah mulai keluar juga, sehingga banyak para pedagang bersemangat kembali untuk menjajakan dagangan-dagangannya. Nah, cuma nanti kalau untuk wilayah Bumi Jawa ini ketika bulan Ramadan itu bakalan rame nih teman-teman, dari mulai pertigaan tadi sampai dengan di ujung pasar, karena itu panjang banget tuh. Jadi banyak yang dagang bukaan, banyak yang dagang pakaian juga, karena itu nanti akan dimulai ramenya sekitar 15 hari puasa. Kalau untuk pakaian itu udah rame banget, apalagi ketika nantinya pada saat hari terakhir, malam terakhir itu padat jalan ini. Ngomong-ngomong, ini kita udah sampai di MTS Aswaja. Jadi si mbaknya ini bilang tadi lokasinya itu dari MTS Aswaja turun terus. Nanti kalau ada apa ya, ayam potong Fahmi Apip, belok masuk gang. Ini kita masih meraba-raba cuy, karena saya sendiri juga kurang apa ya, kurang koin kayaknya. Jual ayam potong, bulu ayam, Apip. Ini gangnya, itu gangnya, ini mungkin ya, gangnya sebelah kiri apa kanan ya, saya mau cek dulu deh. Katanya tadi belok kiri masuk gang, tapi kencang banget ya. Saya harus tanya-tanya keluarga dulu karena tapi sepi banget sih, gak ada warga. Sini aja dah, saya coba telepon dari sini deh. Dan ternyata yang mesen cowok sih, namanya Anggun ya, mungkin istrinya kali ini orangnya. 3 ya mas ya? Iya. Berapa? 41 mas. 41? Iya betul. Kembali 9.000. Alhamdulillah kelar nganternya. Ya kesulitannya sih begini, ketika memang apa, kita nganter ke lokasi yang tempatnya itu rada sepi, agak susah ya kalau misalkan orangnya itu nggak standby di handphone. Karena
kita mau nanya sama warga juga sulit cuy. Tidak ada warga yang nunggu di luar gitu. Mereka itu rata-rata pada di dalam semua dan pintunya itu ditutup. Jadi kita yang mau nanya ini agak segan lah. Masa iya sih gara-gara mau nanya alamat kita harus ngetuk pintu rumah orang dulu gitu kan. Nah ini kesulitan, salah satu suka dukanya orang kurir gitu ya. Makanya buat teman-teman yang lain, saya pribadi sih ya, kalau buat teman-teman yang saya kurang paham, saya pribadi ketika ada kurir yang kebingungan itu udah kelihatan. Saya sengaja untuk mendatangi dan bertanya dari rumah siapa, karena kasihan cuy. Kadang-kadang mereka ini masih ada pengantaran di tempat lain, tapi yang orang yang mau diantarnya memang sih alamatnya itu udah jelas. Cuma kadang kesulitannya ketika pertama kali kita datang itu orangnya nggak standby. Nah, ini kita mau beli cup salad dulu karena cup salad di rumah saya itu bisa 3 doang, dan saya juga butuh keju karena keju di rumah udah habis, tinggal sedikit lah. Sepertinya memang sudah nggak cukup lagi ya, kita harus belanja dulu. Mbak, cup salad dong satu. Apa? Cup salad. Hah? Cup salad, iya. Berapa? Satu aja. 300 ya? Ya, yang 300 ml. Sama itu keju. Keju satu. Pas. 17 sama 13. Ya. Terima kasih. Agak rame cuy. Jadi karena memang lagi ada kegiatan kampanye sehingga mengakibatkan macet sih kagak, enggak berapa macet lah. Cuma memang agak susah lewat karena rame pejalan kaki juga. Nah ini kita mau langsung standby di tempat pengambilan donat karena kalau kita pulang lagi tanggung. Ini udah jam 12 kurang. Sementara ketika kita ngambil donat itu sebenarnya harusnya jam 12 siang sih. Jadi nggak apa-apa lah, paling lama juga nunggu di situ sekitar 10 menitan. Daripada kita pulang lagi kan bensin lagi cuy. Mau nggak mau kita harus balik lagi ke lokasi yang tadi kita nganter salad. Belum selesai nih. Assalamualaikum. Udah beres mbak? Oh iya ya. Iya ya. Ya nggak apa-apa mbak. Nggak apa-apa. Jadi belum selesai cuy, karena memang kalau jam 12 ya jam 12. Kalau misalkan jam apa namanya, jam setengah 12 ya jam setengah 12. Jadi harus tepat waktu sih. Kalau terlalu cepat juga belum selesai. Empat dua ya mbak? Semuanya? Hah? Oh iya. Makasih. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa saat donatnya udah jadi. Ini saatnya kita pulang. Aduh, rintik sudah mulai turun lagi teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Ini ada pengantaran bolu lumer ya namanya. Kalau di sini sih nggak tahu di daerah lain apa namanya. Jadi bolu isinya ada semacam selai-selai gitulah. Kayak ada beberapa varian kayak coklat, green tea, mocha, nanas. Ya, aduh. Macam-macam deh pokoknya. Aduh, mata saya kena soalnya saya kan pakai helm teman-teman. Jadi kaca itunya dibuka.
karena nggak pakai mic sih, sehingga dikhawatirkan kalau misalkan kaca helmnya ditutup nggak pakai mic itu nggak kedengeran suaranya, ke audionya lah nggak kedengeran gitu kan keluar. Jadi ini kita mau antar kue bolunya ke daerah Nagok. Simbanya sih katanya udah nunggu dari tadi, kasihan cuy. Sayangnya karena memang lagi banyak tamu di rumah, ya mau gimana ya, tapi nggak apa-apa dah. Sebenarnya saya bisa aja ngantar ke rumah dia, cuman dianya pengennya ketemuannya di daerah Nagok gitu kan. Nah untuk ongkir dari sini ke sana itu ya nggak mahal lah, murah aja kok. Jadi buat teman-teman yang udah pernah tonton video saya itu pasti tahu lah daerahnya daerah mana. Jadi kalau kita dari Duku Fering ke sana itu turunan terus cuy. Alhamdulillah sih mataharinya udah mulai keluar, tapi palingan nggak lama lah, mungkin paling sekitar 1 jam. Ntar di jam selanjutnya udah mendung lagi, karena kelihatan di daerah sono itu, daerah sana itu kelihatan udah mendung lagi tuh. Jadi ganti-gantian deh cuy, kadang di Purwokerto mendung kadang di Brebesnya mendung gitu kan. Kalau dari sini tuh kelihatan sih, tapi Purwokerto enggak lah, kejauhan. Yang kelihatan dari sini tuh ya daerah Slawi, Biomani, mana lagi ya, iya daerah sekitar itulah pokoknya. Jadi suka dukanya nganter tuh ya begini ya teman-teman ya. Kadang kalau misalkan hujan, mau gak mau kita harus berhenti di tengah jalan, atau belum bisa jalan lah gitu, misalkan masih di rumah. Pernah sekali orderannya itu nggak bisa kita antar, ya udah dimakan sendiri kan. Mau gimana, karena memang faktor cuaca. Sebenarnya kalau misalkan ada baju hujan sih gampang aja teman-teman, nggak masalah. Nah ini jalannya dari sana, dari tadi turun terus ya. Palingan nanti kalau misalkan kita pulang baru nanjak nih. Nah ini kita udah masuk daerah Nagok. Si mbaknya sih mesen minta ketemunya di daerah Nagok, cuma bukan Nagok sini, masih agak ke bawah lagi di sana. Karena kalau desa dia itu namanya Tenjo teman-teman. Jadi Tenjo ini masih naik lagi ke kanan sana, dan itu desa terakhir. Jadi setelah desa Tenjo itu udah nggak ada desa lagi, udah masuknya hutan. Nah ini kita udah masuk belokan, udah deket lah. Seperti biasa simbanya, nggak ada sih, gimana ya? Oh itu dia lagi duduk. Lama ya dari tadi. 2 ya Mbak Tias? Sebentar. Nih. Bentar ya. Ternyata sih mbaknya udah nunggu dari tadi, kasihan cuy. Aduh, apaan sih yang gigit nih? Macam-macam yang kena ke mata, ke leher. Apalagi kalau maghrib cuy. Makanya mungkin bener ya kata orang tua zaman dahulu, bahwasanya ketika sudah menjelang maghrib itu nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Ya secara agama sih mungkin benar juga lah, dilarang gitu kan. Nah cuman kan dengan seiring perubahannya, kemajuan zaman gitu, banyak orang yang baru pulang kerja ya. Cuma kalau kita di desa ini ketika maghrib itu keluar dari rumah bawa motor itu, banyak hewan yang itu loh, nggak tahu namanya apa ya, itu larinya ke mata semua. Jadi agak hati-hati. Nah ini kita udah seperti yang saya bilang tadi, nanjak cuy. Jadi pulangnya itu nanjak. Sebenarnya tinggal di daerah sini itu adem ayem cuy, nggak panas. Ketika kita menjalani puasa contohnya gitu ya, tidak sedahaga, tidak segerah ketika di kota Tegal. Enak kalau di sini tuh. Jadi kita berada di tengah-tengah kendaraan, karena memang mobil besar itu belok kanan, sementara dari arah kita, maksudnya dari kiri ini itu ada mobil. Ini mobil carry, jadi mobil
yang losbak kayak gitu tuh di sini tuh sebagai angkot cuy. Tapi untuk wilayah Kecamatan Bumi Jawa doang ya. Nah itu yang kayak gitu tuh, itu bisa jadi dua manfaat. Pertama bisa menjadi angkot, yang kedua bisa menjadi ngangkat-ngangkat barang lah, bawa barang gitu. Jadi gak heran kalau tiap daerah memang memiliki angkotnya masing-masing lah ya. Kalau di daerah saya itu di Aceh itu di Kota Cani angkotnya ya beda lagi. Itu kayak mobil Panther, belakangnya kayak, kalau di Medan orang bilang labi-labi ya, tapi beda ini ya, beda jenis mobil gitu. Cuma bentuk kandangnya di belakang itu ya hampir sama. Nah mungkin kalau teman-teman tahu labi-labi atau sedako, nah itu banyak di Medan tuh. Amplas, itu di Amplas masih sekitar begitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Ya mohon maaf kadang banyak bacotan saya yang enggak sesuai dengan telinga teman-teman sekalian ya, karena memang ini bacot aja sambil jalan gitu loh. Tetap dukung terus channel saya, klik like, subscribe, dan komentar, serta bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga kedepannya kita sukses selalu, sehat selalu, semangat selalu. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.